Jawaban Anda tepat sekali. Sosok satu ini terkenal sebagai Master Quiz Indonesia. To the place where I belong. Dia juga terkenal sebagai penyanyi country. Karirnya kemudian menjulang sebagai politisi. Simak perbincangan saya bersama Tantowi Yahya dalam Satu Indonesia. Selamat datang. Selamat dulu nih buat Mas Tantowi karena Makasih. sudah didaulat menjadi duta besar Selandia Baru ya, Mas Tantowi ya. Alhamdulillah. Ini kapan akan resmi bertugas di sana? Sekarang ini lagi nunggu proses ya. Pelantikan dulu, pelantikan oleh Presiden. Setelah dilantik oleh Presiden, ya awal Maret kali lah ya. Awal Maret, Ya, bentar insya Allah lagi awal ya. Maret, ya. Apakah benar menjadi seorang duta besar itu adalah cita-cita Mas Tantowi? Dulu cita-cita saya itu hanya ingin menjadi diplomat. Oh, jadi di atas Ya, Angan-angan capaian ya. sekarang ini alhamdulillah sudah jauh di atas itu ya. Karena menurut saya dunia diplomasi itu menarik ya. Karena berdiplomasi itu adalah seni. Makanya ada seni diplomasi. Nah, berbicara soal perjalanan karir Mas Tantowi ini ternyata berwarna-warni. Saya ingin ajakin sambil jalan boleh? Oh, Mas boleh, Tantowi? boleh. Sampai sekarang akhirnya di posisi menjadi duta besar. Ya. Ada satu profesi yang mungkin tidak banyak orang tahu pernah dijalani oleh Mas Tantowi, yaitu Apa lagi nih? ada di dalam sini. Boleh dibuka, silahkan. dibuka? Boleh dibuka. Wow, Kayaknya langsung dibuka di sini aja. ini surprise besar. Wih. Bel apa? Doorman dulu. Doorman atau front office ya. Iya. Apa cerita di balik perhotelan, mungkin dunia perhotelan? Mas Tantowi pernah bergerak di bidang itu? Setelah selesai dari NHI, saya bekerja di Hotel Borobudur sebagai receptionist. Nah itu ternyata pengalaman yang sangat fundamental ya, karena sebagai receptionist itu saya belajar berinteraksi dengan tamu dari berbagai macam suku, berbagai macam bangsa. Itu menjadi modal berharga bagi saya dalam profesi-profesi berikutnya. Jadi menaruh empati ke orang, belajar mendengar. Kesulitan manusia itu bukan berbicara, Rahma. Oh iya. Mendengar. Nah, kita kan cenderung orang belum selesai, kita udah potong. Ya kan? Bahkan orang itu belum menjawab, kita sudah timpa dengan pertanyaan lagi. Nah, selama 1 tahun di hotel sebagai resepsionis, pelajaran paling berharga itu adalah itu, berempati dan belajar mendengar. Dan karir Mas Tantowi bisa dibilang semuanya terbuka mulai dari belajar bahasa Inggris. Ya. Itu betul? Betul sekali. Nah, ini adalah mimpi besar almarhum bapak kami ya. Jadi terhadap 2 anaknya, saya dan Helmi Yahya. Terus terang saya dengan adik saya Helmi itu tidak mengerti kenapa sih kami harus les bahasa Inggris begitu kan ya. Sesuatu yang belum lumrah pada waktu itu. Nah terus makin lama ya, makin tahu, oh iya ya. Ternyata dunia ini semakin kompetitif. Tapi tidak hanya bahasa Inggris, ternyata Mas Tantowi juga mulai mempelajari bahasa-bahasa yang lain. Ya, kita punya challenge buat Mas Tantowi. Ceritakan tentang Indonesia, apa saja, tapi bahasanya harus mix. Oh. Pertama bahasa Inggris, dan Inggrisnya harus yang unik. Singlish. Singapore English, terus di mix juga dengan Prancis dan Boso Jawa atau juga bisa. Oh iya. Oke, kita tantang ya. Mas Tantowi, silahkan. My friend, I come to Indonesia. It's a very beautiful country. It's a country with a big diversity. A lot of people speaking many different languages and traditions as well. So, en français, Indonesia est le stade où tradition avec modernité trouvée. So, nek cara Jawane Indonesia iki unik. Soalnya kabeh ono nang kene iki. Panganane enak, wonge apik, terus kabeh murah. Terus ojo lali sing senenge shopping. Indonesia, teristimewa Jakarta adalah kota sing mole akeh.
Saya bilang, api tenan, waduh, keren banget. Jadi resepsionis hotel pernah gitu kan, sampai ya semua orang tahu pembawa acara kuis yang paling top, udahlah nggak ada lagi ya. Tapi kemudian berlabuh menjadi politisi. Dari seluruh perjalanan itu, Mas Tantowi, apa manfaat yang dapat diambil yang kemudian diterapkan Mas Tantowi ketika menjadi seorang politisi? Orang melihat saya itu job hopper ya, lompat-lompat profesinya. Padahal tidak. Semua profesi di mana saya pernah geluti itu ada benang merahnya. Apa coba benang merahnya? Komunikasi. Semua profesi yang saya geluti basisnya adalah komunikasi. Makanya saya berani lompat-lompat. Maka saya tidak akan berani melompat ke satu bidang yang beda sekali sama passion dan kemampuan saya. Mungkin Mas Tantowi adalah salah satu sampel dari artis berhasil jadi politisi gitu. Sejujurnya saat itu ada nggak yang meremehkan Mas Tantowi? Oh banyak. Kayak apa? Stigma artis itu kan, mohon maaf ya, no brainer. Kalau orang udah ngomong artis, alah udahlah artis tahu apa sih kan gitu ya. Dan indikasinya gimana? Jadi kalau kita masuk ke dalam satu obrolan, mereka ngomong serius gitu kan. Tiba-tiba ketika kita gabung di situ, dia turunin gitu kadar. Oh takutnya nggak ngerti. Takutnya nggak ngerti. Itu kan bagi saya itu is an insult ya gitu ya. Ya itulah artis gitu ya. Kita harus terima itu. Itu harus dilawan. Tidak boleh dengan debat, enggak. Kinerja. Nah kinerja itu kan perlu waktu, perlu kerja nyata. Setelah mereka lihat sekian lama, ternyata nih anak boleh juga ya. Maka pengakuan itu akan datang. Oh gitu. Ternyata harus kerja kerasnya 2 kali lipat ya? Betul, ya salaman dulu kita. Artis yang menjadi politisi, kerjanya itu 2 kali lipat yang non-artis. Karena pertama dia harus bekerja, kedua dia harus membuktikan bahwa artis itu tidak seperti yang dibayangkan. Dan produk yang pertama kali menggunakan barcode itu adalah Mas Tantowi Yahya, selamat datang di Kursi Adem. Kita ada di acara Who Wants to be Billionaire. Kita sudah ada di pertanyaan pamungkas senilai 1 miliar rupiah. Ya. Mas Tantowi siap? Siap. Oke. Pertanyaannya adalah, produk apakah yang pertama kali menggunakan barcode pada kemasannya? Pilihannya adalah susu, sabun mandi, pasta gigi, dan permen karet. Waduh, lupa saya. Ini pertanyaan pernah betul-betul muncul di Who Wants to be Millionaire. Dan saya lupa jawabannya. Dan bisa saya gunakan alat bantu? Masih ada 50-50, kemudian ada Ask the Audience dan Phone a Friend. Silahkan Mas Tantowi. Saya pilih Ask the Audience. Oke, kita akan tanya penonton. Sabun, susu, permen karet, susu. Mungkin kebanyakan ternyata susu. Mas Tantowi ikut penonton atau punya jawaban sendiri? Saya ikut penonton, tapi yang milih satu, permen karet. Permen karet. Ya. Kita kunci dulu jawabannya. Ya. Barcode pertama kali digunakan di Amerika Serikat tahun 1970-an. Dan produk yang pertama kali menggunakan barcode itu adalah permen karet. Selamat Mas Tantowi. Aduh, ini aku malu banget loh. Pernah bawain acara kuis. Aduh, ini baru segini aja dan pura-pura aja rasanya udah kayak. Ya, Tapi kita nggak pura-pura loh, jawabannya beneran. Jawabannya beneran. Iya. Hadiahnya 1 miliarnya fiktif sih. Cuma tetap ada hadiah nanti. Tetap ada hadiah buat Mas Tantowi. Ini saya membayangkan berada di sebetulnya kursi panasnya bisa dibilang di hostnya. Karena saya kalau misalnya ngeliat acara ini bertahan begitu lamanya Mas Tantowi, dan itu udah deh acara ini ya udah identiknya Mas Tantowi gitu. Apa tantangan terberatnya? Tantangan terbesar sekaligus terberat itu bagaimana suasana studio harus juga terbangun di penonton di rumah atau di mana saja. Seolah-olah mereka bagian dari penonton di studio. Jadi mereka harus merasakan ketegangan,
mereka harus merasakan kegembiraan, kekecewaan, ya, dan sebagainya. Dan itu hanya bisa dibangun ketika pesertanya itu asik. Oh ya? Nah, artinya pesertanya itu hidup, bisa berinteraksi dengan host, kemudian sangat ekspresif, baik mimik wajah maupun ucapan. Sebentar, jadi Mas Tantowi dalam tanda kutip akan mempertahankan Iya betul. peserta jadi Dengan memihak kualitas demikian. Yang asik tuh peserta yang bermain dengan hostnya. dong. Wow. Nah, yang ketika dia benar tuh yes, yes, misalnya bilang thank you, misalnya gitu ya. Oke, hadiah ini buat istri saya di rumah. Wah, dia ngomong, itu kan asik acara itu. Kemudian yang dimainkan lagi oleh Mas Tantowi itu apa? Mungkin permainan kata-katanya, mimiknya. Keyakinan dia terhadap jawaban dia. Kadang-kadang kita harus challenge dengan final answer, atau kita bilang begini, dari mana dapat jawaban itu? Ya, dari buku, baca, atau ngarang aja. Terus saya masih challenge lagi, jangan buru-buru. Waktu, Naik turun nih emosi. waktu tidak terbatas buat Anda untuk berpikir. Nah, dia bisa belingsatan dong. Mas Tantowi bener-bener deh. Belingsatan. Tiba-tiba saya merasa berdosa ketika dia berubah jawabannya ke jawaban yang salah. Iya. Padahal tadi yang benar. Yes. Waduh, saya dosa banget. Tanto itu suami yang sangat suportif. Waktu saya kerja, saya kan dulu kerja di bank selama 25 tahun ya. Kerja dari pagi sampai malam, kadang-kadang Sabtu juga saya kerja karena saya head dari departemen itu. Nah, jarang sekali dia itu protes. Orangnya sangat easy, bergaul gampang mendapat teman. Dan saya salut dengan Tanto, dia itu bisa kenal dari yang paling atas sampai paling bawah. Seorang politisi DPR yang sangat luas pergaulannya, sangat enak dalam bergaul dan bisa membawa suasana yang panas secara isu dengan gaya komunikasi yang lebih santai dan sejuk ya. Saya tadi janji mau kasih Mas Tantowi hadiah. Hadiahnya datang? Nah, ini dia. Kok banyak banget hadiahnya ini? Banyak dong. Kan tadi jawabannya betul, ya kan? Boleh dibuka? Boleh dibuka. FIFA Arsenal. Aduh, gue pakai nih. Fans sejati Arsenal rupanya ya kan? Keren banget ini. Yes. Tapi ini saya bukan pengen tahu gimana Mas Tantowi suka banget sama Arsenal. Iya. Karena saya juga pengen tahu ada cerita yang kaitannya itu antara kelihayan Mas Tantowi berkomunikasi dengan Arsenal. Apa ceritanya? Jadi gini ceritanya. Saya ingat banget tuh hari Kamis. Jadi saya datang ke markas Arsenal. Saya mau ikut tour the stadium. Iya. Ternyata tutup. Hari Kamis itu tutup. Baru buka lagi itu hari Senin. Ya. Nah, tapi kan saya nggak mati akal. Boleh nggak minta tolong? Boleh katanya Pak. Siapa yang in charge untuk stadium tour ini? Oh ada katanya. Salah satu manajer, membership manager kan. Oh ya, bisa sampaikan nggak ke dia Pak, bahwa ada orang dari Indonesia, orang terkenal, dan dia adalah ketua dari Asosiasi Penggemar Arsenal di Indonesia yang baru saja berdiri. Padahal nggak ada itu. Hah, asosiasi itu nggak ada? Nggak ada? Nggak ada. Bilangin dia kesini mau lihat khusus karena besok pulang. Dia cerita depan saya kayak gitu kan. Tiba-tiba saya dengar tuh di telepon. Oke, send him in. Yes! Mas Tantowi jago banget. Asik saya. Wah, dia salamin saya. Akhirnya bukan hanya stadium. Saya masuk ke ruang-ruangan bosnya, ruang pelatih, segala macam. Dia bilang, saya fasih cerita mengenai Arsenal kan. Iya. Karena memang pencinta Arsenal dari dulu kan. Jadi dia tanya terus mengenai Arsenal. Terus ya saya ngerti semua. Saya jawab semua. Ya mengenai asosiasi itu dia nggak tanya-tanya banyak juga gitu loh. Makanya ada Tompi, Iya. Aceh. Ada Marcel, ada Judika. Iya. Kalimantan ada Ariel. Sulawesi ada Once. Ambon ada Glenn. Papua kemudian ada Edo Kondologi.
almost heaven. West Virginia, Morris Mountain, Shenandoah River. Life is older, older than the trees, younger than the mountain, blowing like a breeze. Country road, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home, country road. Saya kira lama sidang paripurna gitu ya lupa sama country, ternyata enggak. Gak bakal, gak bakal. bakalan lupa. Maka dulu saya bilang tuh bahwa my first religion Islam, my second religion is music. Saking tidak bisa dipisahkan. Udah mendarah daging. Sudah mendarah daging antara musik dengan saya. Tapi country ini kalau menurut saya ini apa ya? Saya sih ingin bilang ini unik tapi bisa jadi cenderung aneh. Kenapa saya bilang aneh, Mas Tantowi? Karena gini, Mas Tantowi suka banget sama country sejak umur 12 tahunan. Kok country sih waktu itu pilihannya? Nah ini latar belakangnya kan unik. Nah waktu itu tahun 60-an, lagu barat yang terkenal di dunia, termasuk Indonesia tuh 70% itu lagu country. 70% itu lagu country. Jadi saya belajarlah lagu-lagu itu ya. Tanpa saya tahu bahwa itu sesungguhnya itu lagu country. Tapi udah kandung. Nah ternyata kesukaan terhadap lagu barat itu menumbuhkan kecintaan saya pertama kali terhadap musik country. Kemudian mempermudah saya, ini loh Rama, mempermudah saya belajar bahasa Inggris. Karena kata-kata yang dipakai oleh guru bahasa Inggris pertama kali itu, saya sudah familiar. Dari mana? Di lagu, di tulisannya gitu. Jadi saya tinggal, itu loh mudahnya. Emang kayak Mas Tantowi pun emang nggak bisa pisah sama musik gitu. Bahkan sebentar lagi mau pergi ke Selandia Baru pun menghasilkan sebuah karya. Airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Satu Indonesiaku. Ya. Itu apa? Nah sekarang ini sedang ada satu dinamika besar di mana toleransi itu menjadi sesuatu yang jadi mahal ya. Padahal dulu inherent di kita. Kemudian keberagaman itu menjadi sesuatu yang aneh. Nah dalam kondisi seperti itulah saya mengajak teman-teman saya untuk kembali menggugah kebinekaan ini dan mengajak kita semua bersatu padu. Lewat apa? Lewat lagu. Karena paling mudah menyentil perasaan orang itu kan lewat seni. Produk ini harus instan diterima, dimengerti, dan diapresiasi oleh masyarakat. Oleh karena itu lagunya harus populer. Penyanyinya harus populer semua. Dia sebisa mungkin artis ini harus mewakili suku-suku yang ada di Indonesia. Oh iya ya, dipikirin sampai ke sana ya? Iya. Jadi makanya ada Tompi, Iya. Aceh, ya. Dari Sumatera banyak banget, ada Marcel, ada Judika, Iya. ya banyak banget. Saya sendiri orang Palembang. Terus harus ada Jawa, Jawa banyak sekali. Iya. Sunda itu banyak sekali. Kalimantan ada Ariel, Sulawesi ada Once, Ambon ada Glenn, Papua kemudian ada Edo Kondologi. Sehingga ketika itu ditampilkan masyarakat itu merasa terwakili, baik secara umur, secara etnis, agama, bahkan secara genre musik. Genrenya kan macam-macam tuh. Ada dangdut, ada Ikke Nurjana gitu. Jadi mereka tidak ada yang dibayar. Oh ya? Bahkan ngubungin mereka lumayan cepat. Proses pembuatan lagu, take vokal maupun gambar lumayan lancar. Semua bersemangat, semua komit karena apa? Karena ternyata semua pendukung acara itu mempunyai keprihatinan dan kepedulian yang sama terhadap kondisi bangsa kita saat ini. Kita mau segala macam hiruk pikuk ini dapat selesai dengan cepat. Kita kembali bersatu, kita kembali bergandengan, kita kembali nyaman sebagai bangsa yang besar yang selama ini disaluti
oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Mas Tantowi, terima kasih sudah berbagi inspirasi di Satu Indonesia. Sama-sama, saya juga terhormat bisa tampil di Satu Indonesia. Iya, karena mirip Satu Indonesia, Satu Iya, Indonesiaku iya. ya. Kira-kira siapa lagi tokoh penginspirasi yang akan kami hadirkan di program ini? Saksikan terus Satu Indonesia setiap Sabtu sore pukul 14.30. Saya Rahma Hayunindya. Sampai jumpa. Mas Tantowi, thank you.